Tiba-tiba kok kepala pusing. Wah, pusing dah. Pusing itu ya, kalau dibilang pusing ya kayak nggak pusing biasa. Kayak merasa mimpi. Tapi saya bisa ngeliat badan saya. Iya, itu saya bisa ngeliat raga saya. Ada kayak cahaya datang. Begitu saya lihat gini, kok terang. Kok itu raga saya kok ditinggalin. Ada di satu tempat, yaitu kerumunan orang banyak banget ya. Itu putih semuanya ya. Ngeliat natap saya tuh agak jauh tuh kayak pengen minta tolong, tapi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber dari Jakarta. Dia akan menceritakan kisah nyatanya di saat mati suri. Pasti kalian penasaran kan, mati suri itu seperti apa? Kita kenalan aja ke abang di samping gue ini. Oke bang, perkenalkan dirinya bang. Teman-teman kita semua tuh udah pada penasaran banget. Beneran, nama saya Jajang, ya dipanggilnya Jaung. Ya profesi saya sebagai supir bajai. Ya kebetulan juga saya waktu itu punya anak istri. Oke, Iya. jadi profesinya Bang Ujang itu sebagai tukang bajai dulunya ya? Iya, betul. Dulunya. Dan sekarang profesinya sebagai? Kebetulan sekarang saya kerja. Oke. Iya. Jadi akan menceritakan kisah nyata pas mati suri ya Bang? Iya, itu perjalanan. Oke. Ya, Gimana teman-teman? Sudah penasarankah dengan ceritanya Bang Ujang ini? Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kalian jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video Neng Sherly selanjutnya. Oke, baik, kita langsung aja ke cerita horor Diary Neng Sherly. kebenaran saya pengen menceritakan masalah waktu saya masih narik bajai ya. Ya, ada sedikit masa kelam saya di situ. Pas saat saya narik bajai itu, ya kan, banyaklah teman-teman di situ. Satu profesi atau yang dulu profesi saya sebagai teman tongkrongan. Setiap kali saya narik bajai, ya kan, teman-teman pasti ngajak saya untuk ya minum. Minumnya tuh minum beralkohol gitu? Iya betul. Tiap hari tuh. Tiap ya, hari? Iya. Mereka pada kumpul lah tuh, ya kan. Udah pasti, ya kan. Setiap kali saya kumpul, mereka itu pasti suka ya itu. Ayo kita mulai. Ya saya nggak pernah namanya menolak kan. Namanya kawan, ya kan. Setiap kawan tuh wajib. Mulailah di situ saya tuh. Oh ternyata enak nih solidaritasnya ya kan. Udah saya lanjutkan. Nah setelah lanjut minum terus ya kan. Nah akhirnya kan ya gimana ya, saya juga punya keluarga ya kan. Istri saya setiap kali saya pulang dengan keadaan bau minuman, teler, dia marahin saya terus. Sampai dibilang, kamu gak malu dengan anak? Saya bilang gini, ya habis bagaimana? Saya sendiri aja belum bisa gitu loh untuk merubah diri saya gitu loh. Gak bisa secepat langsung namanya kayak orang membalikan telapak tangan gitu. Akhirnya gimana ya, saya bilang gitu ya. Tapi terus berkelanjutan saya itu ya kan. Habis itu tetap saya berkecimpung
di dunia mereka, ya kan, terbawalah arus terus. Jadi setiap kali ada pendapat orang atau ada pendapat teman atau masukan dari siapa aja, saya nggak pernah dengerin. Iya, masuk kanan keluar kiri, dan hati saya belum terbuka untuk itu. Iya. Nah, pada akhirnya suatu hari itu ada temen, ya, jadi temen baik sama saya, negur saya dengan baik, ya, dalam arti mereka pengen ngajak saya gitu loh. Nah, udah gitu pelan-pelan dia bisikin saya, mau nggak? Kenapa? Yuk kita ke majelis taklim. Maksudnya? Saya bilang gitu. Ya kita ayo cobalah merubah diri. Sampai kapan? Kamu ini kan berkeluarga. Iya, saya bilang, saya sudah keluarga. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Gak malu masa depan kamu begini terus? Loh, kamu sendiri aja nggak usah nasihatin saya bilang gitu. Nggak perlu, kamu saja diri kamu sendiri. Iya, ini dunia saya. Udah sekali, ya kan. Nah, saya masih tetap tuh. Saya ketemu lagi dengan teman yang satunya lagi. Ajaklah saya. Setelah dia ngajak saya, ya ternyata dia ini bukannya malah ngarahin saya, malah mojokin saya. Dia bilang gini, lo hidup udah begitu, masih aja begini, kan gak enak suaranya. Akhirnya apa? Saya bilang, maksudnya apa nih? Saya bilang gitu. Kok ngasih saran begini? Bukannya ngasih saya ke solusi yang enak, malah begini, malah bikin panas saya kan. Akhirnya saya pergi, suruh pergi dia, saya usir kan teman saya tuh. Nah udah itu dia udah nggak mau ketemu lagi saya kan. Masih dah tuh. Setelah itu saya itu ketemu sama teman-teman yang di pangkalan, ya. Ketemu udah tuh teman-teman, nongkrong lagi di pangkalan, minum lagi kita, ya kan, dengan minuman lagi. Iya, itu pun sampai pagi. Saya sampai nggak pernah namanya pulang, ya, jarang pulang saya. Meskipun ada anak istri, jarang pulang saya rumah. Akhirnya saya mikir-mikir, iya juga ya, saya bilang gitu. Oh seperti ini ya hidup saya. Kenapa saya harus begini terus? Kenapa saya harus nggak mau berubah? Apakah bisa? Itu dalam hati saya tanya kecil. Kalau seperti ini terus, nggak bakal benar hidup saya. Ya. Kalaupun ada orang yang mau ngarahin saya, ya saya anggap itu udah makasih banyak. Ya. Mungkin mereka pengen saya tuh ya dapat istilahnya apa ya, membuka hidayah saya. Ya, tapi saya tetap tuh masih berjalan seperti itu, ya kan, di dunia kelam saya. Saya tuh merasa kayak apa ya, kayak orang bingung. Dan berarti gini, saya harus meninggalkan teman-teman saya atau lingkungan saya, gitu loh. Kalau saya meninggalkan lingkungan, berarti kan meninggalkan teman-teman saya. Ya mau nggak mau, saya bilang, ini gimana ya, pilihan yang paling berat buat hidup saya. Kalau saya meninggalkan lingkungan, otomatis meninggalkan teman. Nah di situ saya pikir gini, kalau saya meninggalkan teman, terus siapa yang mau berteman sama saya, gitu loh. Dan siapa yang bisa nginin saya bilang kan gitu. Akhirnya saya berpikir terus, nggak habis-habis saya pikir. Itu aja saya sendiri aja sampai apa ya, bingung. Dalam arti gini loh, sampai saya nggak narik, meskipun saya bawa bajai, saya nongkrong satu tempat untuk merenungin diri. Apa iya saya bilang gitu, saya harus ninggalin. Sedangkan saya profesi saya di sini, gitu loh. Di jalanan, saya naik bajai, ketemu dengan lingkungan seperti ini lagi. Berarti yang harus saya tinggalin semuanya dong. Berarti dilema ya Bang? Ya betul itu. Makanya saya bilang, gimana ya? Akhirnya saya pikir lagi. Coba saya konsultasi, tanya yang lebih paham. Ya, saya tanya yang lebih paham, yang lebih ngerti. Ada kasih solusi buat saya. Begitu dia ngasih solusi, ternyata enak solusinya, ya kan, masuk dulu ke saya. Datanglah temen yang waktu ngasih yang pertama tuh, ngasih saran ke saya, mau nggak kita majelis taklim? Saya bilang, apa salahnya, saya coba, saya bilang gitu. Nah pas saat saya narik, malam kebenaran ada acara taklim, diajaklah saya. Dia datang kan, nemuin saya di satu pangkalan. Akhirnya saya tertarik tuh, ya kan, terbawa tuh hati saya. Ya udah, saya bilang, oke, kapan? Ntar malam. Oke, saya ikut. Saya bilang gitu, taklim. Oke, kita berangkat. Iya, ya udah, siap aja. Yang penting ntar malam kita berangkat. Oke.
Dan nggak usah pakai, maksudnya kamu tuh nggak usah pakai bau bajai. Oh iya, saya bilang gitu. Nanti saya jemput aja, saya bonceng. Ya yang penting rapi, udah inian. Nah pas saat dia jemput saya, begitu dia jemput, ya kan, tapi dia ngomong sama saya, loh, kok bawa alkohol ya? Saya bilang gini, iya, tadi saya habis minum, saya bilang gitu. Terus gimana dong, saya bilang gitu, ya kan? Terus ada dia, ya udahlah, yang penting ada niat, bagus, saya bilang gitu ya kan. Sebenarnya udah ada pengen niat, cuman ya ini yang saya susah tinggalin, dalam arti gitu ya kan. Lingkungan kerja ya. Iya, profesi saya itu susah, saya tinggalin itu. Udah bergantung sama di jalanan, ya kan profesi seimbang sama jalanan yang saya ini, teman-teman saya kayak gitu. Ya udahlah, saya bilang, ya udah, yang penting kamu ada niat, ayo ikut saya. Berangkat dah saya kan ke satu tempat tuh. Begitu di satu tempat, ya kan di sana kita kumun, ya kan teman banyak. Di sini saya merasa tenang. Beda di halnya sama saya di lingkungan profesi saya yang tongkrongan teman-teman sendiri. Kok beda gitu, saya bilang itu. Ada ketenangan hati sama batin saya sendiri. Selepas rapi dari situ saya pulang kan, saya narik lagi, balik lagi ke situ lagi. Kok saya bilang, kok saya jadi malah nggak tenang. Akhirnya saya pikir lagi tuh, pikir. Habis dari situ saya coba nih, berapa hari saya nggak narik, tapi saya coba ke sono ikut temen, diajak lah sama dia. Dari mulai kita taklim sampai kita ziarah, ya kan, kemana-mana saya diajak sama dia, ya kan. Dari situlah tuh pintu hati saya mulai terbuka. Iya, oh iya benar juga ya. Kalau saya masih seperti dunia kelam itu, saya bilang di profesi saya nggak bakal bisa. Yang saya pikir apa? Masa depan keluarga saya yang nggak mau, ya kan. Saya harus ambil keputusan satu, saya tinggalin. Ya, sudah bulat keputusan saya. Akhirnya saya ambil keputusannya, tapi saya tetap, maksudnya nggak mau ninggalin profesi saya gitu. Cuman ya gitu, ada min dan plusnya. Setelah saya pengen berubah, tapi mereka tetap ngajak saya terus, ya kan, di dunia kelamnya itu. Akhirnya saya bilang, saya nggak bisa, saya pengen ini ya. Nah disitulah mulai agak jauh renggang, ya, hubungan kita renggang, mulai ini ya. Saya merasa, oh ya udah, apa sih, saya bilang gitu. Nah mati, ya mungkin ini satu cobaan atau ujian buat saya, nggak jadi masalah, yang penting saya jalan kuat, saya bilang gitu. Nah terakhir saya itu pengen bener-bener istilahnya sepenuhnya saya minta, ya Allah mudah-mudahan buka pintu hidayah buat saya pengen hijrah ya, atas diri saya, karena saya udah capek dengan kehidupan ini. Akhirnya ada tuh sesuatu ya, pokoknya kayak tertarik, saya tuh kayak ke bawah, bener-bener saya tinggalin ya. Tapi ya itu, setelah itu saya nari seharian itu pas mau malam takbir ya, itu nggak dapat sama sekali. Dalam arti apa ya, cuman bisa ngisi bensin, terus buat beli rokok, makan segala macam, tapi lebihannya nggak ada, membuat setoran. Udah, saya nggak dapat duit sama sekali. Di situ saya ke bawah lagi ya, itu pas malam takbir ya, saya ke bawah nih ya kan, ada temen ngojokin gini. Itu pun yang di luar daerah, maksudnya daerah tempat saya nongkrong biasanya. Saya keluar ya kan, tempat nongkrongan jauh, ke bawah lagi saya. Begitu saya ke bawah, masuk lagi ke jerumus lagi. Itu pun sampai suara kumandang takbir dikumandangin sampai pagi. Pas mau sholat id, saya mau narik tuh rencananya, tiba-tiba bajainya mati, disela nggak bisa, mogok. Saya telepon bos saya kan, dari pagi sampai siang, sampai itu pun udah rapi sholat id ya, sorenya baru bos saya datang. Ya kenapa? Bajai mogok. Tanyain sama bos saya, emang lo bisa ngapain malam? Kok nggak ada di pangkal-pangkalan? Gue cariin gitu. Enggak bos, gini. Ya bukannya gitu, lu setoran juga belum. Ya kan baru 2 hari. Tenang lah, saya bilang gitu. Ya enggak, saya gini, bajai mogok. Gila mogok, aku telepon.
Ya kan lu wajib namanya bos. Ya enggak, saya gini aja. Lu mau ini enggak? Mau bawa balik enggak bajunya? Kenapa lu di sini? Lu pasti habis minum ya? Iya. Habis pesta ya malam ya? Iya. Ngapain di sini? Bukan sholat id lu. Digituin kan. Saya bilang, ya namanya anak muda bos. Anak muda, bukan anak muda lagi lu. Tadi gitu. Lu udah keluarga, ya kan? Soalnya gue sendiri jujur aja. Kalau gue jadi lu, ya gue mikir panjang. Kalau orang udah berkeluarga, pikirannya ke depan. Iya, nggak mikir seneng saat ini. Yang lu pikir seneng, pikir dong, ya kan? Udah bos gini bos. Udah gue minta maaf. Yang penting nih hari gue wajib gimana caranya benerin, ya enggak, bawa ke pangkalan, ya enggak. Sekarang gue pengen narik. Ya udah yuk bawa ke pangkalan. Oh di direct lah sama dia. Directnya tuh dibawa ke pangkalan. Sampai di pangkalan nih. Begitu sampai di pangkalan, nih bajai langsung tuh buru-buru dibongkar kan mesinnya. Saya bantuin juga. Mesin kan, mesin bajai, bersih. Langsung saya ngomong sama bos, maaf nih sebelumnya. Kenapa ya? Mau pulang dulu. Kenapa? Ya udah siang bos, mau mandi dulu, ya kan. Lagi pula saya belum makan dulu di rumah. Ya udah, jangan lama-lama lu, balik lagi. Tanggung jawab lu nih. Lalu mau narik katanya. Iya sih. Udah tanggung jawab. Pulang sana, gue temenin di sini. Oh ya bos, saya bilang gitu. Dah tuh, pulang dah tuh saya jalan ke rumah. Begitu jalan ke rumah, tahan sebentar. Rokoklah 1 batang buat ngilangin keringat, ya kan. Setelah rokok habis batang, saya mulai ambil anduk, ya kan, sabun. Saya berangkat kamar mandi kan. Saya mulai berbilas badan. Saya mulai mandi. Setelah rapi mandi, balik. Habis setelah saya pakai baju, udah setelah rapi, niat saya kan mau berangkat lagi untuk nyamperin bos. Soalnya posisinya kan mesin baju kan lagi dibongkar, ya kan, belum ditaikin lagi. Saya mau balik lagi ke situ. Nah, disitulah terjadi sesuatu. Pas saat saya mau buka pintu, mulai tuh di situ tuh mata saya kayak apa ya, kayak kunang-kunang. Tiba-tiba kok kepala pusing. Wah, pusing dah. Pusing itu ya, kalau dibilang pusing ya kayak nggak pusing biasa. Tiba-tiba tuh badan saya kayak kaku. Terus nggak lama gelap, plek. Tiba-tiba saya tuh jatuh, bruk. Pingsan. Ya itu. Akhirnya, saya tuh kayak merasa mimpi. Tapi saya bisa ngeliat badan saya. Iya, itu saya bisa ngeliat raga saya. Bangunlah saya dari situ, diri di atas raga saya, di sampingnya. Saya bilang, apa iya ini mimpi? Saya tungguin tuh, saya liatin begini. Kok badan saya kenapa di sini? Nah, nggak lama pas setelah saya berdiri sendiri di situ, karena kan posisi saya itu kan di rumah itu kan sendiri di kamar, ya di kontrakan. Nggak lama berdiri, ada kayak cahaya datang. Begitu saya lihat gini, kok terang, apa ya, saya bilang gitu. Saya lihat begitu terang. Nggak lama deket, pas pintu berbentuk orang berjubah. Cuma saya tanya, Anda siapa ya? Cuma nggak dijawab. Nggak lama nyampingin saya, cuma ngeliatin sambil melotot begini, ngototin saya tuh. Abang lihat mukanya nggak? Saya sempat begini, cuma dia agak begini. Oh, kayak ketutup gitu ya, ketutup jubah. Iya. Saya lihat begitu, tapi bercahaya. Digandenglah tangan saya, diajaklah itu saya. Cuma saya tanya, ya kan, saya mau kemana? Saya bilang gitu. Saya mau diajak kemana? Mau dibawa kemana? Saya bilang gitu. Cuma diem aja, terus saja sambil jalan. Terus saya bertanya, ini saya mau dibawa kemana? Kok itu raga saya kok ditinggalin? Saya bilang gitu. Terus, tapi sambil nggak jawab ya. Dan dia itu tetap nuntun saya seperti kayak apa ya, kayak anak kecil ya, yang usia masih balita. Tuntunlah saya pelan-pelan, stop. Dan akhirnya begitu di perjalanan saya lihat tuh, tibalah di satu titik ya, semacam kayak lapangan lah, luas juga ya. Kok saya bingung, rasa heran. Dalam arti gini, kok ada ya taman atau
lapangan yang banyak pohonnya rindang, maksudnya pohon nggak rindang ya, nggak begitu, kok luas dan bagus kayak gini. Saya bilang gitu, ini di mana? Sampai bingung kan, saya tanya lagi, saya mau di mana? Saya bilang gitu, saya dibawa kemana? Ini di mana? Saya bilang, terus saya dibawa jalan. Ambil saya, itu saya udah merasa capek kaki saya, merasa letih. Karena apa? Saya bingung, sampai kapan gitu loh jalan ini, dan sampai kapan saya berhenti, baru bisa berhenti. Tapi saya turun terus jalan. Begitu ketemu di titik yang saya bilang tuh udah kayak lapangan luas, kayak wah enak lah pokoknya, kayak taman lah. Ada di satu tempat, yaitu kerumunan orang banyak banget ya. Itu putih semuanya ya. Iya. Dan dia tuh kayak apa ya? Kayak orang kebingungan, linglung ya kan. Jadi kayak mereka tuh kayak apa ya? Kayak pengen sesuatu yang keluar dari situ, tapi mereka nggak bisa. Terus dia pengen ngomong sesuatu, tapi mereka dibatasin. Itu akhirnya saya bertanya dong, itu siapa ya, kok banyak orang-orang di situ berkerumun tapi kayak orang bingung. Saya bilang gitu, itu apaan ya, saya bilang gitu. Terus nggak jawab, cuma ngasih tahu doang, nunjuk doang begini. Saya suruh merhatiin, kayak kebingungan mereka tuh. Di satu sisi mereka pengen keluar di satu tempat, tapi mereka nggak bisa ya kan. Nah, mereka pengen minta tolong, mereka itu bingung, iya. Harus minta tolong ke siapa? Itu cewek cowok bang di situ? Iya, kerumun di situ jadi satu. Di situ semua orang sama, jadi dia itu kayak bingung semuanya di satu tempat itu. Udah lumayan saya di situ melihat sambil berjalan, terus dan berjalan. Tapi saya nengok, saya liatin, ini orang kok masih kayak gitu. Terus dia kayak gimana ya? Ngeliat natap saya tuh agak jauh tuh, kayak pengen minta tolong tapi nggak bisa. Saya pun juga nggak bisa, nggak berdaya sayanya. Saya juga sama, kalau saya berpikir saya juga pengen minta tolong, dalam arti saya mau siapa yang nolongin saya gitu loh. Saya sendiri nggak bisa apa-apa, bingung juga. iya. Dan saya tuh harus ngikutin ini yang bawa saya nggak bisa apa-apa. Saya pengen berontak, pengen ini, nggak bisa. Teruslah saya berjalan. Terus saya jalan, wah, tapi saya menikmati dengan alam sekitar itu, ya kayak taman indah, bagus. Ya. Jalan lagi saya, udah lumayan jauh, ya. Temu lagi satu tempat, tunjuklah saya, suruh menengok lagi, menoleh. Saya toleh kan, loh. Kok ini aneh, saya bilang gitu. Gak kayak tadi, saya bilang gitu. Saya tanya kan, yang nuntun saya, ini apa ya, saya bilang gitu. Nggak dijawab, cuma suruh nunjuk aja, suruh ngeliat. Saya tanya kan, pikiran saya ini sebenarnya mau dibawa kemana sih, ya kan? Terus maksudnya apa? Saya dikasih lihat seperti ini, gitu loh. Udah berhenti ya kan, dibalikinlah badan saya, diputar, saya suruh melihat. Dan di situ kerumunan orang itu kayak orang yang apa, kayak punya apa sih, keserakahan. Jadi tuh kekurangan, pengennya ini itu. Jadi tiap orang yang di situ serakah, pengen memiliki segala macam itu. Jadi banyak kayak pertengkaran, banyak kayak inian di situ. Saya liatin. Jadi satu sama lain tuh saling menyakiti di situ. Iya. Jadi kayak ada orang punya satu makanan, itu satu orang itu ngerebutin sampai orang itu diiniin. Saya bilang, maksudnya apa? Saya bilang gitu. Kok sampai dilukain, sampai diiniin? Maksudnya apa? Tuh tiap orang yang begitu saling salah-salahan. Udah gitu, yang satu ya kayak orang hidup gimana ya, itu tuh di satu lingkungan itu frontal semuanya. Jadi mereka tuh udah saling ya inilah, kalau dibilang baku hantam segala macam ya di situ. Terus kehidupannya ya masa bodoh, jadi kayak gitu.
Dan mereka ini hidupnya tuh nggak ada yang tenang gitu loh. Mereka tuh ya begitu, jadi sifatnya kayak pengen memiliki segala sesuatu yang tidak tercapai tapi pasti pengen gitu loh. Ya jadi apapun caranya ya mereka bisa gitu. Saya bilang kok kayak gini, saya bilang gitu ya. Dan itu pun saya nggak habis pikir dalam hati, kok mereka kok kayak begini, saya bilang. Apa iya, saya bilang gitu, ada kehidupan seperti ini? Dan harusnya kan namanya manusia harusnya kan kasih sayang ya kan, nggak seperti ini. Tapi kok ini kok kayak gini, saya bilang gitu. Wah, sampai nggak habis pikir tuh. Saya lama ngeliatin tuh, saya lihat ada satu ya begitu, jadi kayak semacam orang punya makanan ya kan, rebut tuh makanannya. Nah yang lain pada ngeroyok ya kan, ngejar tuh satu orang, apapun caranya gimana tuh bisa ini ya tuh di situ, sampai orang itu dilukain gitu. Berarti kita bercermin diri. Saya bilang kok sampai segitunya, saya bilang gitu, hanya makanan, saya bilang. Apa nggak ada yang lain, saya bilang gitu. Kok tega sampai melukain sampai ini. Aduh, saya bilang kok begini amat. Saya tanya lagi yang ini maksudnya saya nggak ngerti. Saya dibawa ke sini, saya suruh ngeliat ini, saya nggak paham. Ini apa sih sebenarnya? Saya pengen tanya apa ini. Iya, saya nggak ngerti, nggak paham. Tapi nggak tetap jawab. Saya cuma suruh nunggu, suruh ngeliat. Ada satu kejadian yang saya lihat. Jadi tuh satu orang itu bawa orang tapi dengan cara dianiaya. Padahal itu banyak orang, ya kan? Nah, sekian banyak orang, gak ada satupun yang peduli atau membantu, ya kan, untuk melerai atau membantulah, ya kan, untuk menolong. Gak ada satupun, ya. Cuman apa? Ya udah, pada kehidupan, maksudnya pada urusannya masing-masing, ya. Mereka yang istilahnya pengennya ini, ya udah dengan ininya sendiri, gitu loh. Jadi mereka ini kayak gimana ya? Kayak sifatnya tuh kayak kekurangan, dalam arti pengen sesuatu ya, yang dia pengen, kayak dia pengen ini nih, ya udah asal dia aja yang pengen yang ngono, gitu loh. Jadi yang dianiaya itu yang masa bodoh, gitu. Jadi yang segitu banyak orang, segitu banyaknya yang pada melihat itu nggak ada yang peduli dengan kejadian itu. Ya udah, akhirnya apa? Ada yang saya lihat lagi, satu yang paling berkesan buat saya, yaitu jadi gini, ada orang ya yang saya lihat, begitu dia ya memberikan sesuatu ya, tapi orang itu nggak terima. Maksudnya tuh bang gimana? Jadi gini, dia memberikan sesuatu ya, kayak semacam barang ya. Cuma saya nggak ngerti barang bentuknya apa, saya nggak ngerti apakah uang atau gimana, saya nggak ngerti. Cuman dia ngasih sesuatu ke orang itu. Nah, yang diberi merasa nggak terima, gitu loh. Karena apa? Loh, kok tiba-tiba dia udah diberi ya, tapi dia merasa nggak terima loh. Sedangkan yang memberi juga sama-sama gitu. Dalam arti sama-sama nggak terima. Ini maksudnya apa? Saya bilang gitu ya. Akhirnya ya mereka baku hantam. Saya bingung dengan semua kejadian ini. Saya bilang gitu. Ini dari semua yang saya lihat, dan ada satu yang paling ini ya ini maksudnya apa, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti, tapi tetap ya kan, saya nggak dikasih tahu. Cuman ya itu, setelah itu saya dituntun lagi kan, disuruh jalan lagi, badan saya dihadapin arah lurus lagi, saya jalan tuh, tuntun lah, saya jalan deh. Akhirnya jalan tuh ke satu tempat. Nah, nggak lama dari satu tempat
saya kayak menemukan semacam jembatan pembatas atau kayak kali lah kecil tapi ada jembatan. Ya, suruh berdirilah di situ saya. Nah, setelah saya berdiri menunggu lama, ya kan, lama saya tunggu. Nggak lama datang dari kejauhan. Saya liatin, siapa ya, saya bilang gitu. Datanglah tuh dari kejauhan. Begitu setelah dekat, ya lumayan lah, tapi dari jembatan itu agak jauh. Saya lihat, kok saya sempat kaget kan, kok kedua orang tua saya bilang gitu, ya kan, kedua orang tua saya bilang gitu. Saya di mana, ya kan, sampai bingung. Abang, orang tua abang itu sebelumnya memang sudah meninggal? Iya, sudah almarhum dua-duanya. Saya bilang, saya kok ada di sini? Saya ini lagi di mana? Gitu. Saya mau pulang. Terus saya mau pulang kemana? Terus arah jalan saya juga bingung kan. Saya mau pulang, mau jalan kemana? Sedangkan saya nggak bisa bergerak. Saya tetap di sini. Saya tanya kan, Mak, Pak, kan saya biasa manggil mama sama bapak. Mak, Pak, kok Jajang kok di sini? Iya. Di mana ya? Cuma ngasih taunya apa? Ngapain kamu ke sini? Kamu kan masih muda. Harusnya kamu bukan di sini. Masih banyak yang kamu belum kerjakan. Maksudnya apa? Ya masih banyak, kamu masih muda. Habis itu, ya kan, sempet tuh saya diem sejenak, ya kan, saya renungin. Pas itu bilang lagi, kamu tuh harusnya berubah. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Ya kamu berubah. Tingkah laku kamu semua. Kamu gak kasihan orang tua, mama, bapak di sini. Cuman satu, doa dari anak. Jadi pada saat itu abang dinasehatin sama kedua orang tua abang. Dia minta cuman doanya doang, nggak minta apa-apa. Kedua orang tuh cuma minta doa. Akhirnya saya berpikir kan, ayo, dia nggak lama yaitu, ya udah, bapak, mama mau balik lagi. Mau kemana? Mau balik lagi. Udah, kamu di situ aja. Iya, saya tunggu di situ. Ya kan. Setelah orang tua saya udah nggak ada, pergi, saya pun nggak tahu. Jalan, tiba-tiba tuh saya udah nggak ngeliat lagi. Nah, nggak lama, beda lagi. Keluar teman-teman, maksudnya ya pernah saya kenal, itu teman-teman saya deket yang ini. Saya bingung, lah kok bukannya udah, ini kan teman saya bilang itu yang dulu saya pernah kenal, bukannya udah pada ini ya, saya bilang gitu. Lah sekarang saya di mana lagi? Saya masih berpikir begitu. Jadi abang ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal gitu. Saya di mana? Saya bilang gitu. Saya bertanya sama diri saya lagi, saya di mana sebenarnya sih ini? Ya kan? Kok saya sampai di sini lagi? Saya bilang gitu. Kenapa saya bertemu kayak begini lagi? Saya bilang gitu. Mereka cuma ngasih tahu, dah, kamu tuh udah harus berubah, nggak begini. Saya bingung, saya diam aja. Habis ngomong gitu, dia balik lagi, ulang lagi ke sono. Ya kan? Saya cuma ngeliatin aja. Nah setelah itu ada lagi, keluar lagi. Saya bilang, ya apa lagi? Saya bilang itu.
begituin ya. Lah, ini kan kerabat famili, saya bilang gitu. Saya bingung, kok ini kok ada semua, saya bilang gitu. Keluar tuh satu orang itu, ya kan, bilang ke saya, kamu kalau nggak berubah, nanti itu bakal kamu tahu sendiri, kata dia gitu. Makanya dari sekarang kamu harus sudah berpikir, kamu harus berubah. Saya bilang, maksudnya apa? Saya bilang gitu. Saya bingung, saya juga nggak bisa mikir panjang, karena yang mikir saya tuh, kok saya bisa ada di sini gitu loh. Saya pengen pergi dari tempat ini gitu loh, tapi saya nggak bisa. Dan mereka yang hadir itu nasihatnya semua sama. Gue pikir, oh iya betul ya. Akhirnya mereka pergi kan. Setelah pergi, sosok dua ini datang lagi yang berjubah. Itu sama apa beda tuh bang sosoknya? Itu sama. Dia datang menghampiri. Cuma yang menghampiri saya tuh nggak berdua lagi, sendiri datang. Cuman bilang, kamu belum waktunya. Kamu harus pulang sekarang. Cepat-cepat kamu harus pulang. Akhirnya saya dipegang, dituntun lah, saya diajak, bawa deh tuh. Begitu dibawa, saya bertanya, tadi saya sebenarnya dibawa kemana? Ini bukan alam kamu. Iya, ini udah berbeda. Ini alam yang udah orang-orang yang udah mendahului kamu. Di sini tempatnya. Kata dia gitu. Oh, terus saya mau pulang gimana? Ini saya anterin kamu pulang. Udah, kamu jalan aja. Ikutin jalan ini. Jangan kemana-mana. Ikutin jalan ini. Sampai nanti kamu ketemu keluar jalan ini. Saya tanya kan, emang ini jalan mau pulang? Saya bilang gitu. Iya, ini mau pulang ke rumah kamu. Kamu ikutin aja jalan ini. Udah, saya jalan tuh tanpa noleh lagi saya. Tanpa harus menoleh ke belakang lagi kan. Saya jalan aja udah. Saya jalan terus ya kan. Saya jalan terus dan terus. Nah, ketemu tuh di satu titik kayak cahaya ya kan. Kok ada titik terang ya? Saya bilang, apakah itu ya jalan mau keluar? Saya bilang gitu. Menuju keluar dari jalan ini. Udah tuh saya terus ya kan, saking semangat tuh saya jalan terus sama ini. Tiba-tiba cahayanya udah agak gede tuh. Wah, oh iya tuh udah terang loh, saya bilang gitu. Udah saya ikutin. Tiba-tiba udah mau deket, kayak sorot lampu yang apa ya, terang banget, ke mata. Di situ udah. Habis itu saya bangun. Lah kok, ya kan, sempet tuh kaget. Astagfirullahaladzim. Saya bangun kan. Tadi saya ngerasain kayak saya mimpi, tapi kok mimpinya aneh, saya bilang gitu. Saya duduk kan sebentar sambil ngelamun kan, sambil ngerenungin dari mimpi yang perjalanan saya. Apa iya saya tadi mimpi kok kayak gitu, saya bilang gitu. Kok aneh ya, janggal mimpinya, nggak kayak biasanya, saya bilang gitu. Mimpi ini kok kayak nyata. Saya letih, saya capek, saya haus, saya juga bingung. Akhirnya saya baru keinget, oh iya, astagfirullahaladzim, kan disuruh bos saya ya, saya suruh balik lagi ya, dandanin bajai, saya bilang gitu, mesin bajai. Nah, akhirnya saya mikir kan, oh iya, jangan-jangan si bos nelpon nih. Saya ambil handphone kan, bukan handphone saya, masih handphone jadul kan. Saya lihat panggilan udah berapa puluh kali di handphone saya. Begitu saya lihat, udah bukan hari ini lagi, keesokan harinya, 2 hari yang akan datang, saya baru ini. Saya bilang, lah apa nggak salah? Perasaan saya baru tidur 5 menit, saya bilang itu belum ada 5 menit. Kenapa udah 2 hari? Salah kali ini HP. Saya matiin HP kan. Saya hidupin lagi. Begitu saya hidupin, tapi kok bener. Salah kali nih HP-nya. Ya kan? Saya cari kan. Sebenarnya saya ada jam tangan kan. Saya lihat jam saya cocokin sama HP. Benar, saya bilang gitu. Nggak salah. Tapi tanggalnya salah kali, saya bilang gitu. Tapi saya pikir-pikir, tapi kalau
ini bener jamnya, masa tanggal salah, saya bilang gitu. Kan HP nggak pernah saya matiin, saya bilang gitu. Begitu ini ya, saya telepon bos saya, diangkat sama dia. Lagi di mana? Di rumah. Kok nggak kesini? Maaf bos, baru bangun, saya bilang gitu. Tadi ketiduran. Saya kan ketiduran nggak lama, baru ini ya sebentar, saya bilang gitu. Habis mandi, saya bilang gitu. Saya ketiduran, saya bilang gitu. Tahu nggak lu? Tuh bajai udah rapi, udah beres. Lu tinggal narik, ditungguin narik nggak narik. Hah? Maksudnya apa nih bos? Iya udah rapi dia dari kemarin-kemarin. Dari kemarin-kemarin. Kan saya baru bangun bos, saya bilang gitu. Lu gila ya, ada gitu. Udah 2 hari lu. Yang bener bos. Iya, gua tungguin lu sampai rapi tuh. Lu nggak dateng. Ini udah hari keberapa? Langsung saya pikir, bener ya, saya bilang. Perasaan saya tidur baru gitu loh. Kenapa saya kok sampai 2 hari, saya bilang gitu. Sampai saya tergeletak di sini ya kan. Nggak ada siapa-siapa. Pas kebenaran emang Lebaran kan, Idul Fitri. Kebenaran tempat lingkungan saya tinggal itu hampir rata-rata kan orang perantau. Mereka itu kan pulang kampung. Di situ nggak ada siapa-siapa akhirnya. Jadi istri juga pulang kampung tuh bang? Ya, kebenaran istri emang di kampung kan. Itu pas saya lapar, ya kan, pengen saya makan. Tiba-tiba kok ada anak kecil datang, naik ke atas, ketok-ketok pintu, tok. Saya nggak sempat buka, nggak saya bukain kan. Saya lihat kan, siapa ya, saya bilang gitu. Kan Lebaran, orang pada nggak ada. Lingkungan saya tempat tinggal itu kan orang perantau semuanya, rata-rata. Siapa ya, saya bilang gitu. Apa teman saya kali ya? Jangan bos saya nih kesini nih. Saya mikirnya gitu aja, positif. Dah. Lama ketok lagi. Begitu saya buka, itu yang keluar cuma tangan, nyodorin begini. Begitu. Loh, kok anak kecil? Cuma bilang gini, katanya mau beli makan. Cuma saya nggak sempet nengokin ya, maksudnya dalam arti saya keluar pintu. Dan saya tuh beneran punya duit 15 ribunya di kantong saya kasih. Oh pas banget deh, tolong ya Om Jajang beliin makan ya ke warteg. Abang nggak ngeliat wajahnya tuh? Enggak. Jadi pintu kebuka sedikit terus tinggal tangannya doang. Iya. Kebenaran tuh pintu saya buka begini, saya di samping pintu. Jadi kan ini pintu nih, ya ini pintu ya. Nah saya di samping sini ya nih, nih samping pas pintu nih, daun pintu ini, sini. Dan posisi saya itu udah masih lemes keadaan, capek lemes. Iya karena perjalanan itu tuh capek lemes, saya merasain semua itu. Nah akhirnya keluar tangan, Om Jajang katanya mau makan, mau beli makan. Saya kasihlah duit dari kantong saya ambilin kan. Nih maaf ya Om Jajang punya duit 15 ribu, tolongin ya beliin makan ke warteg. Kasihlah tuh duit, ambillah tuh duit. Ya begitu ambil duit, ya kan, pergi dah tuh, ya kan. Saya dengar tuh di anak tangga suara tuk ke bawah. Udah saya sambil dulu kayak begini. Tapi yang saya bingung, nggak sampai 10 menit dia datang. Tok. Keluar tangan gini, nih. Saya ambil kan, makasih ya, saya bilang gitu. Ambil tuh, makasih ya dek. Cuma saya nggak nanya, ya kan, anak siapa yang nggak nanya. Makasih ya dek. Udah, saya habis itu saya buka, saya makan. Setelah rapi makan, itu baru saya ingat, ini kan hari Idul Fitri ya, hari raya, saya bilang itu Idul Fitri. Itu anak tadi beli makannya di mana ya? Kalau dia jalan pasti lama, kan banyak warteg pada tutup. Ini kan nggak sampai 10 menit datang, saya bilang gitu. Lagi pula kan di sini pada pulang ya. Di lingkungan abang emang udah sepi gitu. Iya, nggak ada orang. Kalau orang pada pulang kampung semuanya ya. Itu anak siapa ya? Kenapa saya nggak nanya ya? Aduh, saya bilang. Saya juga nggak sempat ngeliat lagi. Itu anak siapa ya? Saya bilang itu. Sampai detik ini,
Nggak tahu dah tuh. Nggak tahu, sampai detik ini saya tanya. Saya bilang tuh anak siapa ya? Masa kok tiba-tiba kok dia datang dengan posisi saya, maksudnya dengan posisi saya pengen mau makan, mau beli makan, saya lapar, minta tolong, tiba-tiba kok ada dia. Siapa ya? Tadi saya perjalanan juga gak aneh, saya bilang itu janggal di mimpi saya bilang gitu. Saya merasa badan saya kayak capek semuanya, saya bilang gitu. Nah, sekarang aneh lagi, saya bilang, kok ada lagi kejadian kayak gini? Siapa ya, saya bilang gitu. Sampai saya tanya, sampai saya tuh merasa kayak orang ketakutan. Saya bilang, waduh, jangan-jangan ini yang lagi ya. Tapi ya nggak mungkin lah, masa iya siang-siang, saya bilang gitu. Nggak juga lah, saya bilang, udah positif aja lah, saya bilang gitu ya. Tapi kok yang saya pikir kok ya kan di sini pada pulang semuanya, anak kecil nggak ada satupun. Iya, ya udahlah, saya penasaran kan, saya keluar tuh, meskipun saya masih keadaan letih, saya keluar tuh dari kamar saya kan, saya turun ke bawah tangga, saya lihat ya kan lingkungan saya liatin satu-satu. Iya ya, nggak ada orang ya. Sampai saya keluar jalan, nggak ada orang ya, dan nggak ada anak kecil. Balik lagi saya, itu anak siapa ya? Sampai saya tanya, anak dari mana ya? Anak siapa ya? Kok anak nggak ngomong, cuma ngasih duit, iya kan? Ngasih makan ke saya, ya kan? Udah begitu aja pergi. Sampai saat ini tuh saya masih tanda tanya, siapa dia sebenarnya? Itu makanya sampai saat ini, detik ini, akhirnya ya mulai tuh saya berpikir ya untuk berubah. Akhirnya alhamdulillah saat ini saya udah bisa berubah ya, dapat hidayah dari semuanya ya, untuk hijrah menjadi ya supaya baiklah ya, bisa berubah dalam hidup ya kan. Ya saya juga bersyukur dengan teman-teman saya ya, yang udah mau ngasih saran ke saya, yang ngajak saya untuk berubah semuanya. Disitulah ya kan ada istilahnya ketenangan jiwa saya, batin saya ya, akhirnya ya inilah hidup saya bilang ya sekarang ini. Meskipun saya udah dalam arti ya meninggalkan semuanya, dan teman-teman yang lama juga istilahnya ya, yang dari lingkungan yang lama, yang dulu saya masih di profesi saya tinggal juga. Saya berubah dari diri saya ya kan, untuk menjadi yang lebih baik lagi ya kan, untuk berubah. Akhirnya ya sekarang pengen nyari yang istilahnya bener-bener temen yang bisa ngarahin untuk yang jalan yang bener gitu. Makanya udah cukup lah hidup yang istilahnya yang masa kelam saya kayak gitu. Sekarang saya pengen buka yang lembaran yang baru ya, karena dibalik semua itu ternyata ada hikmah dalam hidup ya. Dan lebih berkesan lagi yaitu perjalanan mimpi saya itu ya, seperti nyata ya. Kalau saya pikir lagi, iya benar juga ada sisi positif. Kita apakah iya di selama kita hidup mau begitu terus sampai kapan? Kan suatu saat kita pulang berbalik ya kan, kita mempunyai bekal. Makanya saya pribadi cuman satu, kalau yang belum bisa berubah ya mudah-mudahan dapat hidayah lah, dalam arti ya bisa lah seperti saya gitu, untuk bisa berubah. Meskipun agak berat ya tetap harus ada semangat ya. Karena tiap orang emang masing-masing sih ya cobaannya atau iniannya. Nggak tiap orang juga dapat lah pengalaman seperti ya kayak gini lah, kayak saya jarang ya. Hanya orang-orang yang tertentu dalam arti. Cuman saya yang pikir ya itu doang. Kalau nggak dapat seperti itu, mungkin saya nggak bakal bisa berubah. Iya, hanya itu doang. Karena ya kalau dipikir,
selama ini yang nasihatin saya orang lain, bukan siapa-siapa. Sedangkan saya pengen minta nasihat yang ini kan harusnya kan kepada kedua orang tua ya. Mungkin karena kalau ada orang tua mungkin lebih enak kali ya. Ya itulah perjalanan saya. Ya, akhirnya saya dapat hidayah saat ini. Ya, sampai sekarang saya ini untuk berubah. Jadi setelah mati suri itu, setelah abang terbangun dan abang menyadari kalau abang itu sudah melakukan kesalahan. Iya, itu. Dan mulai berubah untuk lebih baik kayak gitu. Iya, betul. Makanya ya ada hikmahnya buat saya. Karena saya jujur udah orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Ternyata saya dipertemukan di dunia yang berbeda. Yang mereka nasihati saya dengan baik, ya kan, mengarahkan saya untuk tujuan hidup yang baik, yang ke depan lebih baik lagi. Gimana caranya? Itu. Jadi setelah abang dibilang mati suri mungkin ya, betul, abang mulai memperbaiki diri, mendapatkan hidayah kali ya dari mimpi itu gitu. Tapi yang saya lihat gitu, dari step by step abang di mimpi itu ataupun di dunia lain mungkin ya, itu banyak banget ya pelajaran-pelajarannya. Betul, berharga buat saya itu. Ada hikmahnya di balik semuanya. Iya, sangat-sangat berharga buat saya itu. Dari orang-orang yang kelihatannya linglung, gitu, terus orang yang serakah, gitu. Mungkin diberikan contoh kali ya. Bener. Di dunia itu ada yang banyak orang yang serakah, banyak orang yang nggak peduli sesama, gitu. Dan abang itu di sana diperlihatkan kayak gitu. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa iniin sih bang ya. Betul, dan nggak semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu, kayak gitu. Dan bang, yang setahu saya nih ya, kalau orang yang sudah pernah namanya mati suri ataupun bertempat ke dunia lain gitu, pasti setelah itu tuh banyak lihat sosok-sosok yang nggak bisa dilihat sama hal yang gitu dah pokoknya. Iya benar. Abang pernah juga ngelihat kayak gitu? Iya pernah. Kebenaran emang saya kecil itu udah sering. Oh, jadi dari kecil memang sudah pernah sudah melihat hal-hal yang ya seperti hantu lah ya, bisa dibilang hantu. Oh, jadi dari kecil. Iya, kebetulan ya itu. Ya kalau saya sendiri sih dalam arti gini, mungkin nggak sengaja gitu, tapi kok sering gitu loh ngeliat, saya bilang gitu. Meskipun nggak sengaja tapi sering, kadang kejadian yang nggak diduga. Saya ke mana, main ke satu tempat, tiba-tiba kok ada orang atau ada ini gitu. Nah, berarti bentuk sosok yang berbeda gitu ya kan. Ya teman-teman, itulah cerita dari Bang Ujang, cerita real, kisah nyata dari Bang Ujang selama mati suri ya Bang. Iya betul. Dan selama perjalanan yang nggak tahu itu di mana gitu, banyak banget. Iya betul. Kayak hal-hal yang bisa kita ambil gitu dari hikmah dari itu ya Bang ya. Dan nggak semuanya orang mati suri itu diperlihatkan yang buruk-buruk banget ya Bang. Betul. Paling yang ya mungkin ada sebagian orang, mungkin di bagian Bang Ujang itu hanya melihat orang-orang yang kayak keserakahan, kebingungan, terus kayak orang yang nggak peduli sesama kayak gitu. Dan itu membuat kita pelajaran buat kita juga ya Bang ya. Betul. Dan ternyata Bang Ujang ini memang dibilang secara indigo ya, dari kecil sampai sekarang bisa melihat hantu-hantu, kunti-kunti, kayak gitu. Untuk teman-teman, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi untuk kalian yang mau punya cerita juga nih, mau cerita di DNS atau di Diary Neng Sally, bisa kirim email atau DM langsung Instagram gua. Nanti ada di deskripsi. Terima kasih Bang Ujang, dan saya mau minta satu lagi nih untuk pesan-pesan Bang Ujang untuk teman-teman kita yang lagi nonton. Oke, saya cuma satu pesannya. Ya, ada peribahasa begini, orang baik kalah dengan yang jahat, tapi orang jahat masih kalah dengan yang licik. Dan satu lagi, yang licik juga belum tentu ya kan bisa ngelicikin, tapi masih kalah sama yang cerdik. Itulah. Oke lah, itulah pesan-pesan dari Bang Ujang ya. Semoga nanti Bang Ujang bisa cerita lagi di Diary Neng Sally ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kalian terhibur dan
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk Bang Sama-sama. Ujang sudah menyempatkan diri ke Diary Neng Sherly. Sama-sama kalau gitu. Iya, saya juga makasih banyak kok. Iya, udah bisa ngungkapin kata-kata atau inian ya, unek-unek saya ya. Iya. Iya. Ya udah, baik, terima kasih untuk semuanya. Salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.